Pertama dan utama, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa hadir di sini dalam rangka pengajian Tabqi Muhammadiyah bil khusus kalender Hijriah Global Tunggal Terpadu tahun 2024 1446 Hijriah. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Rektor Universitas Muhammadiyah yang mewakili, kemudian yang sama-sama kita hormati Dr. Haji Firdaus AM MHI sebagai narasumber sekaligus Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat. Kemudian yang sama-sama kita hormati Pak Dr. Mursal, berbeda sedikit dengan saya Pak. Di Muhammadiyah itu ada dua, ada Murisal, ada Mursal. Pak Mursal ketua Tarji. Kemudian Dr. Andus Haji Hafizur Rahman MA ya. Beliau ini senior kita, ketua majelis tablik ya. Dan yang teristimewa ini ada guru saya di sini Pak Halim ini. Ilmu beliau dalam, ini harus kita manfaatkan ini. Jadi kalau bisa nanti Pak Firdaus kita minta beliau pembahas. Beliau adalah dosen UIN Batu Sangkar yang sudah misbar ke Padang. Alhamdulillah udah pensiun ya Pak. Udah pensiun. Jadi kita manfaatkan beliau. Saya pada satu ketika mendengar khutbah beliau di salah satu masjid, cukup dalam kajian beliau. Dan rugi kita kalau tidak kita manfaatkan. Bapak dan calon-calon mahasiswa ini, calon-calon sarjana ini yang sudah hadir pada kesempatan ini, kenapa perlu kita sosialisasikan kalender global ini? Karena memang biasanya di tengah-tengah masyarakat secara nasional maupun internasional itu terjadi perbedaan-perbedaan, terutama berkaitan dengan penetapan awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan itu saling-saling klaim, mengatakan dengan segala dalil dan argumennya kamilah yang paling benar, kamilah yang paling betul. Maka ini saya kira semenjak tahun 2007 Muhammadiyah itu sudah mulai mengempanyekan. Apa yang dikampanyekan? Ada kalender global secara internasional, sehingga persoalan-persoalan perbedaan-perbedaan yang terjadi itu bisa diminimalisir. Kalau menghabiskan nggak bisa ya. Saya nggak tahu ini nanti kalau salah nanti Syekh Firdaus pendapat ulama atau hadis. Ikhtilafu ummati rahmat. Perbedaan pendapat ulama itu membawa rahmat. Tapi bagi ulama mana? Tentu ulama yang punya toleransi yang tinggi. Ada sebagian yang tidak punya toleransi, bahwa yang benar itu adalah dia, yang lain itu salah. Kayaknya sepertinya dia yang memiliki surga itu. Kita kayaknya di tepi-tepi, di pinggir-pinggirnya saja. Agak sulit itu. Kemudian pada Muktamar Muhammadiyah ke-47 tahun 2015 di Makassar itu juga diperkuat soal kalender global ini. Dia diperkuat oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Kemudian juga pada muktamar yang
ke-48 yang diadakan di Solo juga memperkuat kalender global Muhammadiyah. Bapak dan saudara yang saya hormati, ternyata itu bukan di Indonesia saja. Secara internasional ada beberapa negara juga sudah memiliki komitmen. Di antaranya Turki. Dia juga sudah mengadakan simposium, seminar secara internasional dan mengundang negara-negara Islam dalam menyatukan kalender global. Nah, maka untuk itu saya kira memang kita di Muhammadiyah yang sering mendapat serangan itu luar biasa itu, ya, luar biasa serangannya. Samalah dengan Syiah dan segala macam kan. Kemarin sampai ke ranah hukum. Tapi dengan berlapang hati kita, karena saudara kita seiman, sama-sama arahnya ke kiblat, ya kita bantu menyelesaikannya. Artinya kita cabut tuntutan kita itu. Kalau tidak ya di penjara. Nah, maka untuk itu saya kira solusi dari persoalan-persoalan umat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat perlu kita carikan jalan keluarnya. Nah, mungkin juga perlu saya sampaikan di sini banyak mubalik, para ustadz, perlu saya sampaikan kebijakan PP Muhammadiyah itu, Pak Halim, itu kita undang semua calon kandidat cawapres itu 1, 2, dan 3. Kalau yang 1 itu diadakan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Lalu yang kedua diundang di Surabaya. Yang ketiga saya tidak ingat di mana diadakan. Mungkin Bapak dan saudara-saudara sudah lihat di media sosial. Kenapa? Karena orang Muhammadiyah itu harus cerdas menentukan pilihan. Ya, tidak bisa diarah-arahkan. Barat main bola tidak bisa kita arah ke satu tempat. Nah, daerah itu hebat-hebat juga. Pimpinan cabang, pimpinan ranting, mereka lebih pintar daripada kita. Maka untuk itu Muhammadiyah dengan ijtihadnya ya, diundang ketiga-tiganya calon. Nanti yang memilih kan kita, karena selera kita berbeda-beda Pak. Kalau Pak Halim karena Sumando orang pasisir, mungkin beliau Obilah kapal ikan, ya kan? Tapi kalau yang di tanah datar Bukit Tinggi mungkin Randang. Kalau di Pariaman mungkin Salalaua. Ini selera kita. Maka Muhammadiyah semuanya kita akomodir dan dia menilai. Setelah dia menilai maka dia akan menentukan pilihannya itu. Tidak ada itu kalau ada berita mengatakan Muhammadiyah mendukung si A, si B, si C, si D, nggak ada itu. Utamanya Muhammadiyah mengarahkan dukungan ke si A, nggak ada itu. Yang ada mungkin perlu saya sampaikan, Muhammadiyah itu menentukan arahannya itu, dukungannya itu kepada 20 DPR RI, kemudian 2 DPD RI. Itu ya, nggak bisa kita arahkan kepada satu orang. Karena pimpinan daerah itu sudah punya penilaian, mereka sudah berinteraksi dan sudah punya chemistry. Nah, maka untuk itu saya kira memang ini adalah kesempatan untuk mensosialisasikan kalender global ini agar kita nanti bisa menyatukan persepsi dan visi kita. Sehingga apabila persepsi dan misi kita sudah bersatu, ya, insya Allah ke depan itu kegalauan umat, kegalauan masyarakat dan segala macam minimalnya bisa diminimalisir atau bisa diatasi. Dan mungkin juga perlu ini Pak Firdaus tarji mengambil keputusan dengan berijtihad
Ya, seluruh persoalan-persoalan baru itu diambil dengan keputusan tarjih. Lalu yang akan mensosialisasikan di masyarakat para mubalik dan ustaz, para dai kita, karena dia nanti sebagai corong yang akan menyampaikan ke masyarakat. Nah, saya kira memang pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat itu sangat peduli dan konsen soal ini. Di samping kita sekarang ini menonjolkan beberapa pesantren, beberapa universitas dan segala macam kita tonjolkan, termasuk soal tarjih ini. Karena persoalan umat semakin hari semakin banyak, ya. Semakin banyak. Saya ambil contoh umpamanya. Orang tinggal HP di rumah, rasanya tidak berdosa. Ya, tinggal HP di rumah, pusing, bingung, dan akhirnya dijemput ke rumah. Tapi sebagian orang tinggal sholatnya, rasanya tidak ada masalah, cuek-cuek saja kan. Nah, ini apa nanti keputusan tarjihnya? Mungkin hukum bermedia sosial kan. Kalau piki air sudah ditetapkan oleh Majelis Tarjih PP. Tapi soal bermedia ini belum ini. Cuma kita diperintahkan dalam Al-Quran itu bertabayun, mencek, mengcross-check berita yang sampai kepada kita. Maka untuk itu saya kira kita harus dukung program ini. Saya atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat memberikan support dan dukungan. Kalau bisa nanti juga kita setelah ini disampaikan kepada para mahasiswa kader, dan juga perlu kita undang mubalik-mubalik kita kabupaten kota Sumatera Barat, sehingga mereka tahu dan mereka lah yang akan bisa mensosialisasikan soal kalender global ini. Nah, maka untuk itu saya kira inilah yang perlu saya sampaikan pada hari ini. Saya mewakili pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat. Ya, ini dibuka ya, Syekh Firdaus, dibuka ya. Saya atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat membuka acara pengajian tarjih Muhammadiyah pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat tentang kalender Hijriah global tunggal terpadu ya, dan sosialisasi kalender 2024 Masehi 1446 Hijriah. Nah, acara ini dibuka dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira mungkin itu, silakan nanti kita bahas bersama-sama, mudah-mudahan bertambah pengetahuan kita. Billahi sabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat kepada Bapak Dr. Mursal M.Ag. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi